Peringatan ini baru 2 kali ya. Jadi provinsi yang paling sedikit baru memperingati hari jadi Sumatera Barat karena memang baru ditetapkan, tapi langsung umurnya tinggi 75. Nah, baru 2 kali. Tapi harap diingat itu hari ulang tahun pemerintahan, beda dengan Minangkabau atau Sumatera Barat. Sumatera Barat itu sebenarnya hari lahirnya sama dengan Riau dan Jambi. Riau dan Jambi itu memperingati hari lahir pada tanggal yang sama, termasuk Sumatera Barat ketika dibentuk daerah Swatantra saat PRRI di tahun 58 sampai 60. Nah, itulah hari lahir Riau dan hari lahir Jambi. Tapi kita tentu tidak bisa memperingati tanggal tersebut karena kita kalah PRRI. Dan kita mengelak. Selama ini tidak pernah diperingati. Lalu pada 2019 ditetapkanlah hari jadi pemerintahan Sumatera Barat, yaitu 1 Oktober 1945. Kenapa 1 Oktober 45? Ketika itulah terbentuk Residen Sumatera Barat. Di Residen Sumatera Barat itu bagian dari Provinsi Sumatera Tengah. Sumatera dibagi atas 3 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Residen pertama adalah Engku Sapei yang baru saja membacakan proklamasi di Padang Panjang pada tanggal 19 Agustus 1945. Satu-satunya proklamasi yang diberi pengantar di Indonesia adalah di Sumatera Tengah oleh Engku Sapei. Jadi ada pengantarnya, dokumennya ada, kemudian dibacakanlah proklamasi dan dikibarkanlah bendera pertama kali di Dunia Putri Padang Panjang oleh Rahma El Yunusia. Nah, itulah tanggal jadi hari jadi Sumatera Barat 1 Oktober 45. Karena tanggal itu adalah pembentukan residen. Itu benar sekali. Kalau tanggal tersebut diukur sampai sekarang ya sekitar 75 tahun. Nah, residen pertama itu adalah Engku Sapei, kemudian digantikan oleh M. Jamil yang sekarang jadi nama rumah sakit di Padang. M. Jamil adalah seorang dokter yang tokoh dan politikus, pidatonya berapi-api. Jadi banyak dokter yang jadi politikus, dan itu Distopia Budi Utomo kan itu dokter. Jadi dokter bukan hanya ahli obat mengobati, tapi dia juga pemimpin dan negarawan. Contohnya M. Jamil. Peringatan ini mestilah dipakai untuk memberi pemahaman sejarah kepada masyarakat Sumatera Barat. Kalau seremonial ya di DPR, di gubernuran, di mana itu boleh. Tetapi ini harus menjadi momen bahwa Sumatera Barat itu lahir 1 Oktober. Sekaligus ini untuk memberikan pelajaran sejarah kepada generasi muda yang kabarnya di sekolah mulai tak diajarkan atau diajarkan tapi kulit-kulitnya saja. Di bagaimana peran Sumatera Barat di awal-awal kemerdekaan itu mesti sekaligus diberikan kepada generasi muda. Bagaimana tokoh-tokoh kita, bagaimana sumbangan Sumatera Barat terhadap identitas kebangsaan yang dilakukan oleh bapak-bapak bangsa itu. Bagaimana pengarang-pengarang balai pustaka itu mewarnai buku bacaan di sekolah-sekolah sampai hari ini. Itu mesti diberikan pelajaran itu berbarengan dengan hari lahir ini. Nah, dengan demikian kita banyak mendapat hal baru untuk generasi muda. Karena banyak yang tidak tahu siapa M. Yamin, siapa Hatta tahu. Ada yang mengatakan Soekarno-Hatta itu satu orang, ada juga. Jangan dianggap tidak. Di Sumatera Barat ada tuh. Wak kiro surang orangnya kiro baduwo. Kita mestilah juga memberikan pengetahuan tentang pesawat pertama Indonesia tahun 49 yang dibeli dengan mencopot anting atau subang, gelang dan cincin amai-amai, diolah, kemudian dilebur, dimasukkan ke dalam bekaleng biskuit beratnya 14 kilo, dibelikan pesawat. Pesawat itu jatuh, dipiloti oleh Halim Perdana Kusuma. Halim tahu kan? Nah, itu membawa pesawat orang Sumatera Barat.
Kita kan banyak nggak tahu. Yang dibawanya adalah pesawat yang dibeli dengan uang rakyat Sumatera Barat. Pilotnya Halim Perdanakusuma, kopilotnya Adi Sucipto. Nah, tahun 1 Oktober itu adalah pembentukan pemerintahan setelah Jepang pergi. Jadi dibentuklah residen Sumatera Barat. Residen-residen lain juga dibentuk di Sumatera Tengah. Nah, jadi itu mengingatkan bahwa kita sudah lepas dari penjajahan. Proklamasi ya tahun 45 Agustus, tapi pemerintahan itu Oktober. Jadi Agustus September kosong. 1 Oktober baru residen Sumatera Barat. Banyak hal yang dilakukan setelah kemerdekaan itu. Bukan hanya setelah merdeka kita tenang-tenang saja, enggak. Banyak sekali yang diurus pemerintah, sehingga misalnya lambang negara, apakah sudah diundangkan, bendera segala macam, Pancasila, Undang-Undang Dasar, semua dibahas lagi. Walaupun didiskusikan sedemikian hebatnya, sampai tahun 55 kita merdeka, kita pemilihan umum. Peringatan hari jadi Sumatera Barat itu menandakan bahwa pertama, Sumatera Tengah itu terdiri dari 3 keresidenan dan ibu kotanya Bukit Tinggi. Ya, keresidenan itu kemudian menjadi Provinsi Sumatera Barat sekarang. Apa esensinya? Esensinya adalah kita bagian dari Indonesia, itu satu, jelas. Yang kedua, residen itu ternyata melahirkan banyak orang hebat-hebat, 2. Yang ketiga adalah kita sebagai sebuah provinsi tidak serta-merta berdiri, tapi dibuatkan keputusannya oleh pemerintah pusat. Jadi dalam bingkai NKRI. Esensi yang lain adalah dengan adanya hari lahir itu, kita mesti kembali belajar tentang banyak hal. Kalau yang mau, kalau yang tidak ya sudah. Nah, generasi muda mesti mau belajar tentang potensi-potensi dan kekayaan intelektualitas Sumatera Barat zaman lampau itu, agar jangan terengah-engah saja kalau orang menyebut atau dicemoohkan stek-stek itu. Nah, begitu. Dulu Sumatera Tengah itu kan sampai ke Kepulauan Riau. Jadi tahun setelah PRRI, gubernur kita kan Kaharudin Datuk Rangkai Basah. Kaharudin memberikan Bangkinang ke Riau dan Kerinci ke Jambi. Alasannya waktu itu perhubungan sangat jauh. Perhubungan yang sangat jauh yang dimaksud itu adalah di waktu tahun 50-an ke atas itu hubungan darat sangat jelek, kendaraan kurang, jalan berlubang-lubang seperti hubungan kerbau, banyak pelayangan. Jadi layanan sosial, layanan masyarakat tidak maksimal. Bangkinang lebih dekat ke Riau, diserahkan ke Riau. Kerinci diserahkan ke Jambi. Cuma Kerinci sebenarnya lebih dekat ke Sumatera Barat. Tapi waktu itu perhubung ke sana sangat buruk, ke Jambi lebih bagus, maka diserahkan. Serahkanlah itu ke provinsi tetangga. Mentawai sejak awal masuk Sumatera Barat. Jadi yang berkurang itu ada 2, Bangkinang dan Kerinci. Nah, jadi di zaman itu juga, misalnya Tungkar disetujui, Tungkah, Rakek Barula, itu dulu kalau tidak salah masuk ke tanah datar, tapi kemudian karena dinilai jauh, dia kemudian masuk ke kabupaten 50 kota. Memang lebih dekat ke Payakumbuh, sama dengan Barula, lebih dekat, Lompatan lebih dekat. Tapi Barula itu tetap ke tanah datar. Itu urusan di dalam, tidak masalah. Tiku dulu masuk ke Periaman, lalu ke Agam kemudian. Jadi ada beberapa daerah yang ditukarkan bupatinya. Dia masuk ke sini aja biar lebih dekat, ini ke sini lebih dekat. Tiku misalnya, itu kan kebudayaannya Periaman. Bangkinang kalau di luar provinsi itu kebudayaannya Minangkabau, ada suku-sukunya juga, ada datuknya dan segala macam. Waktu itu ada kabupaten-kabupaten, misalnya Padang ini kan masuk Padang Pariaman, lalu dibuatkanlah dia menjadi kota tersendiri. Makanya Padang Pariaman bernama Padang Pariaman itu. Jadi Padang Indarung itu dulu masuk Pariaman. Nah, lalu jadi Padang Buaya kalau tidak salah masuk Padang Pariaman. Batas Padang itu dulu di Ikip tuh kalau tidak salah, Ikip. Itu belakangan sekitar tahun 70-an terjadinya. Makanya Padang lebih luas, sama luasnya sekarang dengan DKI.
700 km persegi. Dulu enggak seperti itu, dulu kecil. Itu kesepakatan kepala daerah, nenek mama, alim ulama daerah-daerah itu kemudian disetujui oleh gubernur. Udah begitu, dulu enggak masalah betul. Kalau Silaing itu masuk Padang Panjang, ya dulu masuk Padang Panjang, kemudian ada tanah datar sedikit. Iya itu kan Negari Singgalang. Negari Singgalang masuk Kabupaten Tanah Datar. Ya, Megamendung itu Negari Singgalang itu. Otonomi daerah itu kan permainan kata-kata. Kekuasaan itu tidak bisa dilepaskan 100%. Jadi bahwa Jakarta, pemerintah pusat memberikan keleluasaan seluas-luasnya kepada daerah, kecuali untuk urusan agama, pertahanan, keamanan, keuangan, dan ya, tapi urusan-urusan yang jatuh ke daerah itu banyak ditarik kembali. Izin-izin misalnya, banyak. Kewenangan-kewenangan daerah yang banyak itu kemudian ditarik lagi ke pusat karena banyak problem juga di daerah, sama banyaknya dengan di pusat. Di pusat juga banyak problem. Pak Jokowi minta izin-izin dipercepat. Saya tahu persis ada izin yang diminta setahun tak keluar-keluar. Tahu. Setahun bulat baru keluar. Peringatan ini baru 2 kali ya. Jadi provinsi yang paling sedikit baru memperingati hari jadi Sumatera Barat karena memang baru ditetapkan, tapi langsung umurnya tinggi 75. Nah baru 2 kali, tapi harap diingat itu hari ulang tahun pemerintahan, beda dengan Minangkabau atau Sumatera Barat. Peringatan pertama 2020, kedua 2021, ditetapkan 2019. Iya, karena sebelumnya tidak pernah diperingati. Bagaimana memperingati sebelumnya? Kita kalah. Tanggal-tanggal yang dibuat itu adalah tanggal dipecahnya Sumatera Tengah. Ya, tidak diperingati. Yang memperingati Jambi dan Riau. Kita melihat-lihat saja dan tidak mau memperingati. Ini sudah diajukan perdanya 13 tahun. Mencari hari jadi Sumatera Barat. Bukan orang Sumatera Barat atau DPRD diam, dah 13 tahun. Inisiatif diajukan oleh pemerintah, kemudian diolah baru kemarin oleh DPRD yang sekarang, Hendra Iwan Rahim, kemudian Supardi, dan itu baru jadi 2019. Baru 2 kali, kayak apa ya, langsung di papan atas dia. Langsung 75 tahun dia. Begitu benarlah Sumatera Barat ini jangkang kalah, podo sendak muah. Dan peringatan-peringatan itu yang ketiga, yang pertama, yang kedua tentu tak meriah karena baru cari bentuk, orang pandemi pula. Mungkin 2022 mungkin akan lebih meriah. Jadi kita mestilah tahu jasa-jasa Engku SPI, M. Jamil, Kaharudin, Sulaiman Effendi, polisi itu, dan seterusnya, banyak tokoh-tokoh yang bergerak di awal-awal kemerdekaan itu. 1 Oktober 2022 adalah peringatan yang ketiga, dan yang mesti dilakukan adalah mestinya melibatkan tokoh-tokoh informal, LSM, sanggar-sanggar, pemikir-pemikir. Kita adakan sebuah helat besar tentang hari jadi ini, sehingga dia meriah. Dia mesti meriah, tapi tidak mewah. Meriah bisalah, galak-galak sih meriah juga tuh. Jadi itu mestilah kita buat. Misalnya mengadakan penulisan, ini salah satu saja ya, penulisan sejarah Sumatera Barat, hadiahnya 300 juta untuk juara 1 saja, juara 2, juara 3, juara 4 tidak ada, hanya juara 1 kan bisa. Siapapun yang nulis, ya kan, orang luar, orang dalam, misal ya. Atau mengadakan lomba membuat visi misi Sumatera Barat 10 tahun ke depan, hadiahnya 500 juta, juara 1 saja, juara 2 enggak. Seperti mengadakan sayembara gambar masjid raya, kan juara 1 saja yang dipakai. Nah kita adakan juga. Nah Sumatera Barat yang akan merayakan ulang tahunnya yang ketiga tahun depan adalah provinsi yang paling sedikit merayakan ulang tahunnya, dan kita mestilah berbesar hati karena sudah punya tanggal lahir. Mudah-mudahan Sumatera Barat tidak banyak uncang lagi, baik-baik saja, sebaik-baik kota kita yang baik-baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai
subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat, tidak apa-apa. Yang penting matinan real adalah